Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal-soal dari UTBK lagi ya. Kali ini kita akan belajar untuk materi ikatan kimia. Nah, meskipun judulnya hanya ikatan kimia, tapi sebenarnya di dalamnya ada ikatan kimia, ada kepolaran, bentuk molekul, dan juga gaya antar molekul. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, ini adalah soal UTBK dari tahun 2010. Soalnya adalah senyawa-senyawa berikut terbentuk dari atom hidrogen dengan nomor atom 1, boron nomor atomnya 5, langsung aja ya, karbon, nitrogen, fluor, dan sulfur. Molekul yang menggunakan orbital hibrida sp3 pada atom pusatnya adalah, nah ini mungkin ada yang merasa masih baru ya dengan orbital hibrida, ini ceritanya gampang kok. Selama kalian bisa membuat struktur Lewis dari masing-masing senyawa ini, kalian bisa menentukan orbital hibrida dengan sangat mudah. Oke, untuk CH4 kita langsung aja ya. Untuk CH4 itu bentuknya adalah, nah seperti ini, di mana atom C mengikat 4 buah hidrogen. Di sini PEI itu ada 4, PEB ini ada 0. Maka bilangan koordinasi ini sama dengan 4. Nah, ada istilah baru lagi, bilangan koordinasi. Nanti akan saya buatkan materi untuk masalah ikatan mengenai bilangan koordinasi hingga orbital hibrida, oke ya? Nah, kalau BK4, maka kita akan memiliki sp3 sebagai orbital hibrida. Terus untuk BF3, struktur Lewisnya seperti ini ya, di mana boron mengikat 3 buah fluor, sehingga saya tuliskan untuk PEI ini ada 3 buah PEI, terus untuk PEB ini 0, maka bilangan koordinasi ini 3, maka hibridisasinya adalah sp2 aja. Lalu yang NH3, berarti nitrogen ada 1 buah PEB di atas, lalu ada 3 ikatan dengan hidrogen. Maka ini PEI ada 3, lalu PEB ada 1, bilangan koordinasi ada 4. Maka kita memiliki sp3 juga di sini. Terus untuk SF4, nah hati-hati, sulfur itu sulfur itu elektron valensinya 6 ya. Oke, kalian pakai jari kalian, 6 buah jari. Terus si sulfur ini berikatan dengan 4 buah fluor. Sehingga 6 jari kalian dikurangi 4, sisa 2 kan. Nah, si 2 ini saya buat menjadi sebuah PEB di sini. Terus kita akan memiliki 4 buah fluor. Maka ini fluor, 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 dan fluor. Di sini saya tuliskan untuk PEI ada 4, lalu PEB ini ada 1. Bilangan koordinasi ini ada 5. Karena BK-nya adalah 5, maka hibridisasi adalah sp3d. Nah, yang diminta adalah sp3 aja, maka jawabannya yang CH4 nomor 1 dan NH3 aja. Jika yang benar nomor 1 dan nomor 3, maka jawabannya adalah yang B. Oke ya, bisa ya. Nanti kalian bisa cek untuk di deskripsi ada materi tentang orbital hibrida. Lanjut, yang nomor 2. Diketahui atom X memiliki 16 proton menurut kaidah oktet. Nah, hati-hati di sini. Molekul-molekul yang dapat dibentuk dengan Y8 adalah, yang pertama kita memiliki X 16 proton, artinya ada 16 elektron juga, atau nomor atomnya adalah 16. Nah, ini saya tuliskan untuk konfigurasi elektron. Saya menggunakan konfigurasi elektron dari Bohr aja ya, biar lebih cepat. Ini berarti 2, 8, 6. Terus untuk atom Y, nomor atom 8, berarti konfigurasinya adalah 2 dan 6. Jika kita melihat di tabel periodik unsur, maka si X dengan nomor atom 16 ini adalah sulfur. Lalu Y ini adalah atom oksigen. Nah, sulfur bertemu dengan oksigen ada 2 senyawa, molekul senyawa ya. Yang diminta adalah molekul senyawa, bukan ion. Maka kita akan memiliki pilihan antara SO2 atau
SO3. Di mana jika digambarkan SO2, maka ini sulfur, ada PeB, ini ikatan tunggal dengan oksigen di sini. Ini PeB-nya 3 ya. Terus ini berupa ikatan rangkap dengan oksigen. Ini untuk molekul SO2. Sedangkan untuk yang SO3, berarti ini ada sulfur, ada 3 buah oksigen. Bentar ya, 3 buah oksigen. Lalu ikatan yang terbentuk, ini ikatan tunggal, berarti ini ada 3 buah PeB. Terus ini ada ikatan rangkap, maka ini ada 2 buah PeB, dan ini juga ikatan rangkap. Nah, berarti kita bisa membentuk senyawa SO2 dan juga SO3, atau di pilihan jawaban XY2 dan XY3, ya kan? Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, hati-hati, di sini ada tulisan menurut kaidah oktet, yang artinya kita butuh si sulfur itu memenuhi aturan oktet. Yang memenuhi aturan oktet yang mana? Yang memenuhi aturan oktet adalah yang SO2 alias XY2. Sedangkan yang SO3 ini melebihi aturan oktet. Aturan. Oke, bentar ya. Tulisannya lumayan terlalu bagus nih. Maka jawabannya adalah hanya XY2 aja. Selanjutnya, yang nomor 3. Diketahui nomor atom hidrogen itu 1, karbon itu 6, dan nitrogen itu 7. Pernyataan berikut yang benar untuk molekul HCN adalah, berarti kita memiliki atom pusatnya sebagai karbon ya. Lalu ada nitrogen, ada hidrogen. Bentar, saya uraikan terlebih dahulu. Untuk hidrogen, elektronnya hanya 1, maka dia hanya akan mampu membentuk 1 buah ikatan seperti ini. Lalu karbon, konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Nah, karena dia memiliki 4 elektron, maka dia akan membutuhkan 4 elektron juga dari pasangan untuk yang berikatan ya, alias dia akan membentuk 4 ikatan. Nah, karena di sini sudah ada 1 ikatan, 1 buah dengan hidrogen, maka di sini saya tuliskan 1, 2, 3. Bentar, untuk nitrogen dulu. Nah, untuk nitrogen konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 5. Nah, angka 5 agar dia menjadi oktet, maka dia nitrogen membutuhkan 3 elektron, alias dia akan membentuk 3 buah ikatan. Nah, ini pas banget ya. Berarti nitrogen benar membentuk 3 ikatan dengan karbon di sini, dan nanti dia akan memiliki 1 buah PeB. Kayak gini bentuknya. Nah, oke, pernyataan yang pertama. Apakah HCN ini yang kita gambarkan ini memiliki struktur molekul linear? Nah, gampang banget ya. Karena ini kayak gini, nggak ada PeB di atom karbon, sehingga ini adalah bentuk molekul linear. Ini benar banget. Terus bersifat polar. Nah, kita lihat di sini apakah si HCN itu memiliki sifat polar? Karbon sama hidrogen, ini berarti yang lebih elektronegatif adalah karbon, maka arahnya kayak gini ya, elektronnya ditarik ke arah karbon. Lalu si karbon dengan nitrogen, keelektronegatifan dari nitrogen lebih besar dari keelektronegatifan dari karbon. Maka ini ditarik juga ke sini. Nah, yang di sini ada PeB. PeB itu lebih kuat ya. Dia sangat suka menarik, maka arahnya. Nah, secara keseluruhan momen dipol arahnya seperti ini, di mana ini adalah parsial negatif karena ditarik itu berarti arahnya negatif, sedangkan yang di sini ini adalah parsial positif, maka sifatnya adalah polar. Lalu, yang pernyataan ketiga, terdapat ikatan rangkap C, ikatan rangkap 3 dengan nitrogen, benar ya? Terus si atom C, atom pusat C tidak memiliki elektron bebas. Nah, ini juga benar. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 alias benar semua. Maka pilihan jawaban adalah yang E. Oke, yang nomor 4. Diketahui Fe dengan nomor atom Z26. Maka pernyataan yang benar untuk ion Fe NH36 3+.
Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Ada FeNH3 6 kali 3+. Ini adalah jika digambarkan ini Fe dikelilingi oleh 6 buah amonia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa dilihat ya, karena ini ada 6 buah ikatan di sekitar atom Fe, berarti dia adalah bentuk molekul oktahedral. Selanjutnya, yang nomor 2, memiliki 6 ikatan kovalen koordinasi. Nah, ceritanya ini kan mengenai senyawa kompleks, di mana senyawa kompleks itu terjadi antara Fe yang sudah kehilangan 3 buah elektron, dia akan berikatan kovalen koordinasi dengan substituen. Substituennya di sini adalah NH3. Nah, NH3 itu membawa elektron bebas. Gini ya, struktur Lewis untuk NH3 di sini ada PeB. Nah, PeB yang ada di sini yang digunakan untuk berikatan dengan Fe, sehingga terbentuk kovalen koordinasi karena elektronnya hanya disumbangkan oleh nitrogen aja. Jadi si Fe itu tidak memberikan elektron untuk berikatan. Maka ini jawabannya benar. Terus untuk pernyataan yang ketiga, ion Fe3+ merupakan asam Lewis. Nah, ini udah saya sebutkan tadi ya, karena ini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Si Fe, saya tuliskan Fe di sini dia hanya menerima pasangan elektron bebas, maka ini merupakan asam berdasarkan teori Lewis. Maka pernyataan yang ini benar. Sedangkan yang NH3 dia memberikan atau donor gitu ya, memberikan pasangan elektron bebas, maka dia akan berperan sebagai basa berdasarkan teori Lewis. Lalu yang keempat, dapat membentuk garam dengan ion halida. Nah, kata kuncinya ada kata garam dan ion halida. Ion halida itu berarti saya tuliskan sebagai X-min. Contohnya adalah F-min, Cl-min, Br-min, dan juga I-min. Dimana jika kita bertemu dengan ini, senyawa kompleks ini adalah kation, bertemu dengan anion, maka dia akan membentuk garam. Ya kan? Sehingga pernyataan yang keempat ini juga benar. Jawaban yang benar 1, 2, 3, 4, maka kita akan memilih pilihan jawaban yang E. Terus yang nomor 5. Nah, lagi ya, ini ada orbital hibrida. Jadi kalian harus benar-benar tahu apa itu orbital hibrida. Yang nomor 5. Pada kondisi tertentu, senyawa SF4 dapat bereaksi dengan fluorin membentuk SF6 berdasarkan persamaan reaksi berikut. Pernyataan berikut yang sesuai adalah yang pertama, terjadi perubahan orbital hibrida dari sp3d menjadi sp3d2. Nah, ini lebih kompleks nih. Tugas pertama kita adalah menggambarkan struktur Lewis dari SF4 dan juga SF6, karena ini yang ditanyakan. Untuk sulfur, dia memiliki 6 elektron valensi, sedangkan si F itu memiliki 7 elektron valensi. Nah, kalau yang ini kita tidak bisa menggunakan aturan oktet. Mengapa? Karena di sini terjadi penyimpangan aturan oktet. Atau lebih tepatnya SF4 dan juga SF6 dia akan melebihi aturan oktet. Nah, caranya gimana nih gambarnya? Caranya gampang. Pertama, kita punya sulfur dengan 6 buah elektron yang ada di sekitarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sebenarnya saya ingin elektronnya terpisah-pisah terlebih dahulu ya, agar kita bisa nanti nyambungin sama si fluor. Fluor saya taruh di sini, ini 1, fluor 2, fluor 3, fluor 4. Nah, sedangkan 2 buah elektron yang ada di sini itu bebas. Masih dalam bentuk bebas. Sehingga bisa saya gambarkan ini
ada satu buah PeB, satu pasang elektron bebas, lalu ada 4 ikatan dengan, oh ya ini fluor ya, ini sulfur ya. Terus si sulfur berikatan dengan 4 buah fluor, 1, 2, 3, 4. Ini fluor, ini fluor. Nah, ini saya tuliskan PeI. Pasangan elektron ikatan ada 4, pasangan elektron bebas ini ada 1, maka bilangan koordinasi ini ada 5. Nah, kalau kita memiliki BK5, orbital hibrida yang kita gunakan adalah sp3. Cara ngitungnya gini. S itu hanya ada 1 orbital, P hanya ada 3 orbital, berarti jumlahnya 4 ya. Maka saya butuh lagi sp3d1 alias sp3d aja. Maka yang ini benar. Terus SF6. Nah, kalau yang ini sebenarnya gampang ya. Kalau kalian udah terbiasa gambar struktur Lewis, bisa langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk yang fluor ada 6 buah. Berarti ini fluor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke-6 elektron yang dimiliki sulfur itu berikatan dengan fluor semuanya, alias tidak ada pasangan elektron bebas. Maka struktur Lewisnya bisa saya tuliskan SF6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini PeI ada 6, PeB ada 0, maka bilangan koordinasi ada 6. Kalau bilangan koordinasi ada 6, maka orbital hibridanya, perhatikan ya, orbital hibrida, maka ini adalah S itu 1, P itu 3, ini jumlahnya 4, berarti saya butuh 2. Maka orbital hibridanya adalah sp3d2. Maka yang ini pernyataannya benar. Selanjutnya, molekul SF4 bersifat polar, sedangkan SF6 bersifat nonpolar. Nah, ini untuk SF4, dia memiliki PeB. 1 buah PeB. Ini kan bentuk molekul dasarnya adalah trigonal bipiramida ya, sehingga PeB-nya ada di bagian ekuatorial, maka ini sifatnya polar. Sedangkan untuk SF6, ini adalah bentuk molekul dasar. Apa itu bentuk molekul dasar? Bentar ya, bentuk molekul dasar, yaitu bentuk molekul yang tidak memiliki PeB, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dengan catatan, substituennya semuanya sama. Semuanya mengikat fluor, sehingga jika kalian memiliki bentuk molekul dasar, yaitu yang tidak memiliki PeB, substituennya semuanya sama, maka sifatnya adalah non-polar. Semuanya ya, dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Terus, ikatan antara atom sulfur dan atom F adalah kovalen polar. Nah, yang dimaksud di sini, ini benar ya, ikatan kovalen. Baik di SF4 ataupun di SF6, ikatan antara sulfur dengan fluor ini adalah ikatan kovalen. Nah, yang dimaksud kovalen polar, ini terjadi karena keelektronegatifan si fluor itu lebih besar daripada keelektronegatifan si S alias sulfur, sehingga terjadi perbedaan keelektronegatifan ketika mereka berikatan. Maka ini disebut polar. Selanjutnya, yang nomor 4, terjadi perubahan struktur molekul dari 5 segi 4 menjadi oktahedral. Nah, bagaimana ini bentuk molekulnya? Nah, untuk yang SF4, ini bentuk molekulnya apa? Ada yang tahu? Bentuk molekulnya adalah jungkat-jungkit. Sedangkan yang SF6, BK6, maka bentuk molekulnya adalah oktahedral. Maka jawabannya benar hanya 1, 2, 3 ya. Maka pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, sampai di sini dulu ya untuk masalah ikatan. Kita masih sambung lagi untuk video yang kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.